warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ada kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Anda semua yang sudah hadir dan berkesempatan mengikuti kegiatan kita kali ini yaitu bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu tolong ke Adi pembukaannya. Silakan Adi. Baiklah, Ibu dan penghormati dan dasar semuanya, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita dilancarkan dan tujuan yang ingin kita capai di kegiatan ini tercapai dengan baik. Amin. Jadi kegiatan kita ini yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah ada yang pernah bimbingan kelompok? Belum. Ada ya. Jadi sedikit Ibu jelaskan tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Di bimbingan dan konseling itu ada 10 layanan, salah satunya itu bimbingan kelompok. Di bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik-topik atau masalah yang sedang isu-isu, tema-tema yang sedang marak dibicarakan saat ini. Jadi ada 2 topik di sini dalam bimbingan kelompok ini, ada topik tugas dan topik bebas. Yang topik tugas itu adalah tema atau topiknya sudah ditentukan sebelumnya. Yang topik bebas itu Ananda diminta punya topik atau ide satu-satu, masing-masing Ananda menyampaikan ide apa yang akan kita bicarakan hari ini dalam kegiatan bimbingan kelompok itu. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini kita ada menjunjung 4 azas. Azas yang pertama yaitu azas kesukarelaan. Sukarela artinya nanti Ananda secara sukarela, Ibu secara sukarela berbagi informasi, berbagi wadah informasi kita di kegiatan ini. Kemudian azas dinamis. Kedinamisan itu bagaimana dinamika antara setiap anggota kelompok. Maka dalam penyampaian pendapatnya itu nanti tidak berebutan atau menghargai. Kemudian ada azas kerahasiaan. Ini yang paling utama sebenarnya ya. Karena dalam pembahasan bimbingan kelompok ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat. Nantinya yang kiranya ada yang bersifat sensitif itu tidak boleh kita sampaikan terhadap ke orang-orang yang di luar kelompok kita. Jadi bersifat rahasia. Yang terakhir itu azas kenormatifan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita ada aturan, kita ada normanya, harus kita pahami bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana kita mengambil pendapat, bagaimana kita berbicara dengan teman sebaya dan dengan guru. Ya, kemudian dalam kegiatan ini tentu kita hendaknya saling mengenal. Kita di sini ada berbagai pelatihan dan campuran, jadi tentunya masih belum ada yang saling kenal. Nah, untuk perkenalannya ini, Ibu ingin kita ada rantai nama namanya. Ada yang pernah coba rantai nama ini? Belum. Jadi di rantai nama ini nanti misalnya Ari nih, dari Ari diminta perkenalan. Ari perkenalkan namanya, sebutkan hobinya. Setelah menyebutkan nama, sebutkan hobinya. Kemudian setelah Ari, orang yang setelah Ari menyebutkan nama dia, sebutkan juga nama orang yang sebelum dia nanti. Lalu baru bilang hobinya apa. Itu seterusnya nanti sampai ke ujung. Nah, kita mulai lagi ya. Silakan Ari. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Nita Rizal, biasa dipanggil Ari. Hobi saya adalah pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Ari mau kemana jalan-jalan?
Hobi saya nonton film. Nonton film. Ya, selanjutnya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yohandi, biasa dipanggil Zul. Halo. Di samping kanan saya ada Habibi, selanjutnya ada Fikri, Kira, selanjutnya ada Salwa, ada Mutis, dan terakhir ada Ari. Hobi saya sendiri yaitu menggambar. Gambar. Silahkan selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Masito. Halo. Di samping kanan aku ada Zulhamdi, lalu Habibi, lalu Fikri, selanjutnya ada Devira, selanjutnya ada Salwa, ada Muda Ismi, dan terakhir ada Rizal. Hobi aku adalah membaca. Silahkan selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Kan nama saya Alexandra Putri, biasa dipanggil Alisa. Halo. Di samping kanan saya ada Masito, ada Zul, ada Habibi, ada Fikri, ada Devira, Salwa, Mutis, dan Fariza. Selanjutnya. Halo. Tunggu dulu. Hobi Alisa belum. Oh iya. Hobinya apa Alisa? Hobi saya masak. Oh. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Ayani Putri, biasa dipanggil Aya. Halo Arya. Di samping saya ada Alisa, di sampingnya ada Kak Musito, di sampingnya ada Bang Azul, di sampingnya ada Bang Nabi, di sampingnya ada Bang Fikri, selanjutnya ada Kak Fira, Kak Salwa, Mutis, dan Bang Edi. Hobi saya adalah kulineran. Lahir. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Mawar Majid, bisa teman-teman panggil saya Fadil Majid. Di Halo. di samping Majid ada Alisa, di samping Alia ada Alisa, di samping Alisa ada Kak Masito, di samping Kak Masito ada Bang Zul, di samping Bang Zul ada Bang Habibi, di samping Bang Habibi ada Bang Fikri, di samping Bang Fikri ada Kak Devira, di samping Kak Devira ada Kak Salwa, di samping Kak Salwa ada Kak Mutis, dan yang terakhir ada Bang Ari. Hobi Majid sendiri yaitu traveling ke tempat yang baru. Oke. Tempat yang baru ini dikunjungi apa Fadil? Baru-baru ini baru terakhir ke Panto sih. Ke Panto ya, Puncak Panto. Besok-besok kita ikut Fadil ya. Kalau ada traveling baru ya kita hubungi kami ya Fadil. Nah, tadi udah ada perkenalan, sudah ada yang memberitahu hobinya. Ibu mau tahu nih fokus nggak tadi waktu temannya perkenalan? Fokus dulu. Ayo kita lihat dulu ya fokus satu tidaknya. Vira, tadi hobi Zul apa Vira? Menggambar. Oh, menggambar. Fokus berarti Vira. Sama hobi Fikri apa tadi? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Terus juga bagus. Sekarang kita tanya nih yang bagian sini. Majid, apa hobi Bang Habibi tadi? Dengan bermain game. Betul Habibi? Itu ya juga. Cuman tadi Yang hobinya sama. nonton film. Oh, berarti kurang fokus berarti Fadil nih. Sekarang nanti setelah kita kegiatan harus fokus ya Fadil ya. Nah, kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya nih. Tanya nih, sekarang ibu udah fokus tadi udah siap belum? Siap. Nah, siap ya. Tema kita hari ini adalah cara meningkatkan upaya penanggulangan penyimpangan yang terjadi di siswa. Nah, kira-kira nih, kan poinnya penyimpangan nih. Kenapa Ibu angkat topiknya tentang penyimpangan? Karena ini dari dahulu kan sudah banyak nih terjadi penyimpangan. Tapi di kalangan siswa akhir-akhir ini penyimpangan itu tidak hanya sekedar penyimpangan dengan kayak bolos, malas bikin tugas, tapi sudah mulai ke penyimpangan-penyimpangan yang agak berbahaya dari sekitar kita ini. Jadi makanya hari ini ingin Ibu angkat topiknya tentang bagaimana lagi cara kita meningkatkan upaya penanggulangan penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Jangan nanti kita ikut terlibat atau sampai menyimpang seperti orang-orang yang saat ini isu-isu tentang penyimpangan yang sedang beredar. Nah, ngomong-ngomong tentang penyimpangan itu sebenarnya apa? Ada yang tahu nggak? Silakan Masito. Kalau penyimpangan menurut itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang berbau negatif. Ya, tindakan-tindakan yang berbau negatif kata Masito itu penyimpangan. Ada lagi? Ya, Fikri. Penyimpangan adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang
betul. Apa lagi? Ada lagi ya, silakan Alia. Menurut Anda, penyimpangan itu kan juga bisa dikategorikan sebagai penyimpangan remaja. Jadi penyimpangan ini bisa jadi sesuatu atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang mengarah ke kekerasan atau bullying dan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kata Alia itu penyimpangan itu yang berupa kenakalan remaja yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ada lagi? Ya, silakan Majid. Kalau dari pendapat Majid sendiri, kalau saya melihat menyimpang itu kayak perbuatan yang bersifat melawan kebaikan sama tidak dapat diterima oleh masyarakat. Orang-orang yang menyimpang itu orang-orang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, melawan norma. Masih ada lagi nggak yang mau silakan bilang? Menurut Anda, yang menyimpang itu adalah tidak sesuai atau tidak bisa menyesuaikan diri seseorang terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada lagi nggak? Udah, masih Mutiara. Menurut aku, penyimpangan itu ketidakberhasilan seseorang menyerap nilai atau norma-norma sehingga dia berbuat pada hal-hal yang negatif. Namun di dalam pandangannya itu belum tentu hal yang Ya, orang-orang yang menyimpang itu orang-orang yang menggunakan dirinya. Norma dia tidak mengindahkan norma yang ada. Jadi dia bikin lagi aturan sendiri. Dia akan lagi menyimpang dari norma-normanya ya, norma yang ada ya. Ada di penyampaian teman-teman tadi banyak definisi, banyak pengertian penyimpangan yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan tadi. Ada nggak yang bisa menentukan apa itu penyimpangan? Ya, silakan Anissa. menurut saya dari pengertian dari teman-teman semua, jadi penyimpangan itu adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berkebiasaan dan tidak dapat menyesuaikan diri masyarakat menggunakan diri sendiri dan orang lain. Jadi penyimpangan itu tidak jauh dari norma ya. Tadi semuanya bilang tuh ada pokoknya intinya norma. Orang yang tidak berperilaku sesuai dengan norma, orang-orang yang bermasalah intinya tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan norma. Nah, kesimpulannya penyimpangan itu adalah orang yang tingkah laku atau tidak pandai seperti kata Mas tadi, tingkah laku dia itu bermasalah, tidak sesuai dengan norma, menyimpang artinya kan, bagaimana yang seharusnya itu dia menyimpang, tidak sesuai dengan yang norma yang ada tadi. Nah, tentang sudah kita paparkan dengan pengertian penyimpangan. Kira-kira orang-orang yang menyimpangnya itu, orang-orang yang menyimpang itu disebabkan oleh apa? Apa faktornya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, Salwan dari oh, ya, karena lingkungan. Kata Salwa itu karena lingkungan. Kira-kira lingkungan yang seperti apa yang orang ada yang tahu? Ya, silakan. Contohnya saja, kita lihat dari faktor lingkungan tersebut, seseorang yang tinggal di lingkungan yang orang-orang atau tetangga di sekitarnya itu adalah orang-orang yang berisi seperti orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang suka tawuran, antar kampung atau tawuran sebagainya, maka otomatis orang tersebut akan mengikuti hal tersebut karena itulah didikan mereka sejak mereka kecil dan lahir di sana, sehingga mereka otomatis akan terpengaruh dan belajar untuk perlahan-lahan melakukan penyimpangan tersebut dan mengikuti keluarga mereka dan tetangga-tetangga mereka. Dari lingkungan kata Salwa dan Ari, dari lingkungan sekitar di rumah, di lingkungan keluarga itu yang menyebabkan mereka menyimpang. Karena ketika ada penyimpangan yang terjadi di lingkungan mereka, mereka akan menyerapi apa itu lingkungan, nanti akan belajar mulai perlahan. Kira ada lagi nggak yang bisa menyampaikan apa itu yang menyebabkan orang yang menyimpang? Silakan Alia. Kemudian bisa juga dengan perhatian yang sesuai dengan mereka. Jadi kemampuannya perhatian dengan mereka dan bisa juga
orang yang apa lagi, kalau kayak Gen Z sekarang nih yang suka bolos, tawuran gitu. Jadi hal yang keren bagi mereka ya. Masih ada yang ingin silakan Zul Hamdi. Menurut saya kurangnya keimanan pada diri mereka. Jadi seperti contoh mereka pacaran, padahal dalam agama sendiri itu sangat dilarang. Akan menimbulkan zina. Iya, betul ya. Di agama kita di sini Islam semua. Islam. Di Islam juga dijelaskan nih aturan bahwa pacaran itu haram, zina, sama dengan zina. Tapi nyatanya sekarang orang menganggap pacaran itu hal yang biasa saja. Jadi mulai dari itu dulu, walaupun itu tuh masih penyimpangan, tapi penyimpangannya itu nanti belum berbahaya ya, masih belum berbahaya. Tapi jangan sampai, walaupun itu tidak berbahaya penyimpangan itu, tapi kita jangan sampai ikutan gitu. Dan betul kata Hamdi tadi, orang yang agamanya, berarti ilmu agamanya, religinya masih kurang. Yang orang-orang yang jarang-jarang sholat, jarang mengaji, itu pasti akan mudah oleh orang untuk mempengaruhinya, karena mereka tidak ada yang keyakinan mereka, ketakutan mereka kepada Allah itu nggak ada. Jadi mereka menganggap diri mereka itu bebas gitu ya. Jadi karena kebebasannya ini nanti nih masa bebas, karena tidak ada orang yang mengontrol atau tidak ada keyakinan dari dirinya sendiri, mereka akan berlaku secara bebas karena tidak ada yang mengganggu mereka. Itulah pikiran-pikiran orang yang suka berlaku menyimpang nih. Jadi faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, anda semua tadi, dari lingkungan keluarga, dari teman sebaya, dari media sosial, dari faktor keagamaan, itulah yang menjadi karena faktor tersebut kita tidak kontrol, tidak kendalikan, itulah yang menyebabkan nanti kita akan terjerumus ke penyimpangan-penyimpangan yang ada itu. Nah, tadi sudah dibahas beberapa ada penyimpangan yang jenis penyimpangan tadi. Kira-kira dampaknya bagi kita apa? Ada yang tahu nggak orang-orang yang menyimpang ini apa dampaknya kepada diri kita? Silakan Fikri. Salah satu dampak dari penyimpangan tersebut adalah dapat merugikan orang di sekitarnya. Merugikan. Bagaimana Fikri merugikannya? Contohnya di saat beberapa kelompok mengikuti tawuran, maka akan menyebabkan kerusakan di tempat umum. Rusak karena orang-orang tawuran ya. Apalagi kira-kira ya sawah. Dampaknya bagi diri dia sendiri. Apa gimana? Dampaknya bagi diri dia sendiri, dia dikucilkan dari lingkungan yang dikatakan di sekolah, ada yang mempengaruhi. Ya betul ya, orang-orang yang menyimpang itu akan dikucilkan secara sosial, mereka akan dijauhi. Apalagi ada yang silakan Cito. Dampak dari penyimpangan itu bisa menular ke orang lain tuh. Gimana? Misalnya ada nih seorang yang merokok, dia nih punya lingkup pertemanan, otomatis temannya yang lain tuh akan terbawa ikut merokok. Kalaupun tidak merokok, bisa juga merugikan teman yang lain karena asap rokok yang keluar dari dia tersebut. Dan satu lagi, LGBT secara misalnya kan bisa lama-lama akan bisa juga menular kepada teman-teman yang lain. Tuh ya, yang orang yang menyimpang itu banyak sekali merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Tahu itu tadi itu karena bisa menular. Apalagi tadi LGBT sekarang itu marak ya. Apalagi orang yang LGBT itu sangat rentan dengan nantinya penyakit HIV. Apalagi itu HIV. Nanti kalau kita sudah terkena HIV, berkembang lagi tanpa tahu kita, kalau kita itu tidak kena imbas dari perilaku menyimpang tadi itu, berubah lagi nanti dia jadi AIDS. Nanti akan ujung-ujungnya kita akan meninggal. Apalagi kira-kira dampaknya? Silakan. Dampak paling berbahaya dari penyimpangan itu bisa meningkatkan kasus-kasus kriminal. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini lagi viral kasus-kasus pembunuhan, pembunuhan hingga dibunuh ataupun pelecehan seksual seperti itu. Ya, sekarang kami juga tuh berita
berita-berita di media sosial, beredar tuh berita-berita angka kriminal itu sudah naik karena apa? Karena penyimpangan yang terjadi tadi itu, mulai dari penyimpangan seksual, penyimpangan sosial, suka mencuri, suka membuli, apalagi penyimpangan seksual yang terjadi tadi, orang-orang pelecehan seksual itu bermula dari penyimpangan kecil yang mereka lakukan. Setelah melakukan penyimpangan kecil, mereka mungkin akan meningkat semakin meningkat karena tidak adanya penanggulangan dari diri mereka dan orang lain di sekitar mereka. Jadi setelah kita pelajari, setelah kita ketahui bahwa penyimpangan itu berdampak sangat, berarti kan dampaknya itu tidak ada yang positif kan, dampaknya negatif semua. Itulah penyimpangan itu dampaknya tidak ada yang positif. Tadi sudah kita bahas nih beberapa dalam diskusi, sudah ada muncul nih bentuk-bentuk dari penyimpangan yang ada, mulai dari penyimpangan ringan sampai penyimpangan yang berat, yang berbahaya gitu. Nah, di sini Ibu ada untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan tadi, ada games nih. Ada lihat di depan, ini kan ada word search nih, word search. Di kotak ini sudah ada kata-kata atau bentuk-bentuk bully, bentuk-bentuk penyimpangan nih. Beberapa penyimpangan sudah Ibu masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Nah, Ibu ini nanti mau Ananda mencari apa saja kira-kira dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di kotak-kotak ini. Nanti dituliskan di sini, dituliskan di sampingnya. Nah, untuk memilih yang ke depan ini Ibu juga ada gamesnya, gamesnya itu instruksinya itu adalah Ibu berkata. Jadi Ananda semua ikuti apa yang instruksi yang Ibu berikan ya. Dengar ya, cluenya adalah Ibu berkata. Nanti ikuti ya, jangan lupa ya ikuti apa yang Ibu berkata, pegang penanya. Ibu berkata, berikan penanya ke teman yang sebelah. Nah, sekarang Ibu berkata, letakkan penanya. Ibu berkata, pegang kupingnya. Pegang kupingnya, satu aja kupingnya yang pegang. Sekarang lepas kupingnya. Lepas tangannya. Ah, salah. Ini ya, lihat salah nih, maksudnya salah. Salah, paham belum? Udah paham? Ulangi lagi ya. Dengar ya, bunyinya adalah Ibu berkata. Sekarang Ibu berkata, pegang baju teman sebelahnya. Lepas lagi bajunya, lepas pegangannya. Salah. Berarti Alia maju dulu depan. Coba Alia cari. Lepas dulu sebenarnya. Sudah dapat satu nih. Dapat satu. Lepas dulu ya. Kita lanjutkan. Lepas dulu. Ulang lagi dulu. Dapat satu. Kita cari 5 orang. 5 orang nih ke depan. Sekarang ingat dulunya, sudah paham sebelumnya? Dulunya adalah Ibu berkata. Ibu berkata, tepuk tangan aja. Ibu berkata, salaman dengan temannya sebelah. Salaman. Ada temannya. Ada temannya. Nah, sekarang pegang pipi temannya. Salah Zul. Ibu nggak ada. Ibunya kakak Ibu, maju depan tuh.
3 kali lagi. 2 kali. Salwa. Maju ke depan Salwa. Fokus ya, fokus. Fokus. Sekarang Ibu berkata, angkat tangan kanan. Tangan kanan. Ibu berkata, turunkan tangan kanannya. Angkat lagi tangan kirinya. Udah nih, terakhir Badera. Dari ayat pertamanya. Spidol Ibu mana dia? Spidol. Nah, coba Alia cari 2 bentuk LGBT nih yang ada di kota ini. Coba garis, kalau ada ketemu garis. Bentuk penyimpangannya. Coba lihat dulu. Kalau sudah ketemu, kasih garis. Nah, tulis di samping kotaknya. Pelecehan, ya bentuk penyimpangan nggak pelecehan? Betul. Ya betul. Tulis di samping 1. Pelecehan. Satu lagi apa kira-kira Alia? Pelecehan. Pelecehan. Apa lagi? 2 ya, jadi 2. Apa tuh? Tawuran. Tawuran itu penyimpangan kan? Iya, Bu. Betul. Nah, silakan duduk Alia. Nah, silakan selanjutnya Mas Sito. Silakan Mas Sito. Sudah ada ketemu Mas Sito? Udah. Langsung mungkin. Apa tuh? Pacaran. Wow. Ada, Bu. Berarti sudah menyimpang itu. Pacaran itu menyimpang. Apa lagi Mas Sito? Apa tuh? Apa itu? Kelebihan Bu. Pas itu. Dan Oh, iya. terlalu semangat. Berarti pacaran sama. Pacaran sama Biseksual. biseksual. Ya, biseksual itu apa? Rendo. Seksual. Apa? Apa? Sama-sama suka terhadap laki-laki dan perempuan. Betul ya, ada orang yang suka laki-laki juga suka perempuan juga. Suka keduanya, Bu. Iya. Itu yang LGBT tadi ya. Sesimu ya, Bu. Nah, silakan duduk Mas Vito. Selanjutnya lagi tuh, apa tuh? Apa? Oh, apa tuh? Lesbi. Lesbi itu apa? Cewek sama cewek. Ada ternyata ya di dunia ini perempuan suka sama perempuan. Itu sudah ada sejak apa? Ada yang tahu nggak? Semenjak Zaman Nabi dulu. Ya, zaman Nabi dulu itu juga sudah ada penyimpangannya itu karena dan dibilang dari tadi kan. Sejak dulu itu penyimpangan sudah ada. Nah, sekarang satu lagi Zul. Oh iya. Bullying di sekolah. Ada nggak yang pelaku bully di sini? Nggak. Nggak. Jangan sampai ada yang pelaku bully ataupun yang korban. Jadi korban bullying juga jangan sampai ada. Itu karena nanti jangan sampai tidak hanya pelaku bullying itu yang menjadi penyimpangan ya. Orang yang kena bully itu juga ujungnya nanti jangan sampai menyimpang. Karena mereka orang-orang yang misalnya nih kena jadi bully karena misalnya dia jadi temannya karena fisiknya nggak ini gitu. Ujungnya jadi orang menyimpang. Ada yang berpikiran kayak berarti mereka tidak diterima di lingkungan sosial mereka akan lari menyimpang jadinya ujung-ujungnya gitu. Tuh LGBT itu juga pemicu tuh bullying itu pemicu LGBT. Silakan selanjutnya. Salwa apa? Itu Salwa apa? Narkoba. Ya, narkoba itu penyimpangan ya, mereka mengkonsumsi zat-zat
mereka membunuh ya, membunuh dan memperkosa SD loh itu. Apalagi nanti mereka itu akan berkembang lagi ke SMP, ke SMA itu jalur hukum pun menyelamatkannya cuma dengan rehab kan, karena masih di bawah umur. Itu penanggulangannya ya, pernah direhab lagi. Kira-kira ada lagi Kak? Kira-kira Kalau kita lihat di TV, ada pembunuhan dari senior-senior media itu di sekitar kita itu masih di sekitar kita kan yang buat Iya. yang penjual gorengan itu karena pelecehan itu kan, pelecehan dan narkoba itu lebih parah lagi itu Sampai pembunuhan. sampai ke pembunuhan. Itu kan penyimpangan itu, dan jangan, walaupun kita tahu nih biarlah masih bisa lah dimaklumi, jangan sampai ada pemikiran seperti itu yang akan nanti menggoda kita sampai kita akhirnya penyimpangan yang sangat berbahaya. Dan kira ada lagi? Kira-kira? Sawah? Saya pernah baca di artikel atau di Facebook katanya tingkat LGBT di Sumatera Barat nih. Ya, aku juga tuh kemarin dapat informasi tuh LGBT sangat tinggi tingkatnya sekarang di Sumatera Barat. Bahkan itu di lingkungan sekolah sudah ada. Di beberapa sekolah itu kebanyakan kayak beberapa kasus berulang tuh ada yang pernah di boarding itu dengan gurunya yang melakukan LGBT terhadap siswanya gitu kan. Dan tingkatnya sekarang itu yang lebih tinggi kemarin itu yang laki-laki sama laki-laki. Makanya kita sebagai muslim, kita sebagai siswa, apalagi kita sekarang sudah SMA, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu tuh wajib kalian ketahui itu. Apalagi sekarang kalian akan nanti kuliah, akan kerja, lingkungan yang mempengaruhi LGBT itu sangat banyak sekarang. Bentuk sudah kasus-kasus sudah kita bahas, banyak kasus yang melakukan penyimpangan. Sekarang gimana lagi cara kita untuk menanggulangi penyimpangan yang ada itu supaya kita tidak ikut menyimpang? Apa kira-kira caranya supaya kita nggak ikut menyimpang? Ada yang tahu? Alia? Memberi teguran kepada setiap penumpang dan memberikan informasi tentang bahaya dampak dari Teguran kita berikan kepada orang-orang yang menyimpang. Teguran itu dapat berupa sanksi, kita hukum dia. Walaupun itu nanti untuk yang berbahaya itu akan melibatkan pihak-pihak polisi, pihak-pihak pemerintahan. Untuk lingkungan sekolah itu akan diberi sanksi oleh pihak sekolah dengan skor ataupun dengan pemanggilan orang tuanya nanti kan kalau di sekolah. Kira-kira apa lagi? Ya Sawah? merangkulnya Gimana cara kita merangkul? mengajak untuk berbuat hal-hal positif, misalnya dulu kan yang harus kita rangkul untuk berbuat hal positif, ikut masjid bersama, membaca dampak negatifnya biar dia sadar. Bisa kita rangkul, kita ajak dia ke arah yang lebih baik. Kayak kalau di sekolah itu ekskul itu gunanya kita mengembangkan diri kalian sendiri ya. Nanti dengan kegiatan ekskul itu kan kita nanti akan diajarkan disiplinnya, bagaimana disiplinnya, kegiatan dalam kegiatan kita ikut ada ekskul, ada apa lagi yang keagamaan itu kan nanti kita diajarkan itu, diketahui, diberitahu bagaimana norma-norma keagamaan. Nanti dengan adanya dasar kita mengetahuinya itu akan bantu mencegah kita melakukan. Nah, ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang penanggulangan penyimpangan. Silakan Tiara. Menurut saya, penyimpangan ini bisa diantisipasi dengan adanya sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tapi kita pribadi juga bisa mensosialisasikan lewat media sosial. Baik itu tentang praktik baik anti-bullying, tidak merokok, tidak pengetahuan tentang LGBT, dampak-dampak negatifnya, itu bisa kita share. Bagus ya. Berarti dari bicara itu menanggulangan kayak kita sosialisasi dengan itu adanya dengan sosial media. Gimana kita kayak bikin, apalagi sekarang nih kita dituntut untuk kreatif di sekolah ya, kayak bikin brosur, Canva,
kan. Nanti masing-masing ananda itu tampilkan gaya selfie-nya masing-masing. Mau gini, gimana pokoknya gaya-gaya selfie, gaya-gaya fotonya. Nanti tugas anda masing-masing ingat juga gayanya masing-masing, lihat, perhatikan gaya teman-temannya. Nanti ada tepuknya, misalnya kayak kita mulainya tepuknya gini loh. Nanti tampilkan gaya kita sendiri. Habis itu untuk mengoper ke teman selanjutnya, gunakan gaya temannya, apa gaya yang teman kita lakukan itu kita praktekkan. Baru nanti teman yang dioper langsung lakukan itu gayanya, oper lagi ke teman yang lain dengan cara yang sama gaya temannya. Paham? Kita coba ya. Nanti bukan selfie dulu ya. Selfie. Nah, ingat ya, perhatikan teman-teman ya. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Mulai dari putih. Selfie. Lagi 1, 2, 3. Mulai dari bawah. Ini kita fokus. Kita kasih hukuman ya tadi. Fikri tidak fokus, tadi agak menyimpang sedikit dari kegiatan ini. Jadi kalau tadi kata Alia kan kalau orang yang menyimpang kasih hukuman bu. Sekarang kita kasih hukumannya apa ya? Kuatnya bu. Quotes untuk hari ini apa Fikri? Kata hari ini apa Fikri? Jika hari menyimpang maka aku akan Apa? Jika hari ini menyimpang, Kuat ya. Quotes hari ini apa? Kira-kira Gimana kita cerita? misalnya jadilah fokus agar tidak menyimpang kayak gitu quotes kita. Nasihat itu. Nasihat itu. Kata bijaknya apa kira-kira? pertama keimanan agar tidak menyimpang. Tidak menyimpang katanya quotes hari ini untuk Fikri ya. Oke Nanti bu. bikin statusnya Fikri ya. Nah, lanjut kita lagi ya. Ya, fokus, intinya fokus. Oke. Selfie. Nah, yang mulai lagi. 1, 2, 3. Mulai dari Jika ada yang lebih indah daripada senja, ya, betul, dengarkan. mungkin itu bertindak tidak menyimpang. Satu, dua, tiga. Mulai dari
fokus lagi. Fikri, Adi fokus, yang lain juga fokus lagi. Sekarang kita dari materi-materi tadi, dari pengertian, penyimpangan, faktornya, dampaknya, bentuk-bentuknya, sampai ke penanggulangan terakhir itu. Nah, di sini kita masuk ke tahap terakhir ya. Kita lagi refleksi lagi dari kegiatan-kegiatan tadi. Ibu ingin Ananda refleksikan bagaimana dari tadi kegiatan kita, bimbingan kelompok kita ini, bagaimana suasananya, materinya, bagaimana kegiatannya. Kita refleksikan. Ibu ada sticky note. Ibu minta masing-masing kamu itu bikinkan apa perasaannya, bagaimana tanggapannya tentang kegiatan kita hari ini. Coba tuliskan di situ bagaimana kira-kira perasaannya, apa tanggapannya, apa yang bisa diperoleh dari kegiatan ini. Kalau kritik juga boleh. Bu, besok kita sebenarnya ibu kurangi SPK-nya Bu, atau tambah SPK-nya Bu. Sudah. Yang sudah boleh tempelkan nih, kalau tulis di depan. Tempelkan di depan. Masih ada ya? Nah, kita sudah refleksi ya tentang kegiatannya. Sekarang Ibu tanyakan nih, masing-masing anak tadi sudah menerima materinya, sudah ada informasi dari teman yang lain juga. Kira-kira apa komitmennya untuk diri sendiri? Kedepannya gimana kalau ada penyimpangan? Bagaimana Anda menanggapinya? Siapa dulu? Ya, Habibie. Dari Habibie sendiri yang pertama yaitu menjaga diri sendiri Ya. dari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar lebih dilindungi oleh Tuhan dan diri sendiri, iman yang dimiliki, dan menjaga keharmonisan di keluarga dan lingkungan sendiri. Bagus ya. Besok dengan keluarga itu jadinya komunikasinya, kalau ingin keluarga itu komunikasi. Siapa lagi? Ya, Mas Cito. Jika di diri sendiri itu mereka akan utamanya itu menjaga keimanan supaya terhindar dari hal-hal
selanjutnya, jika penyimpangan ini terjadi di orang sekitar Mas Ito akan merangkul orang tersebut Bu, supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Mas Ito akan menyarankan untuk coba berdiskusi dengan psikolog atau yang berkompeten dalam bidang tersebut Bu. Itu sih Bu kalau penyimpangan itu terjadi di kita dan orang di sekitar. Terusnya, ada lagi yang bicara. Saya sendiri setelah kegiatan ini berkomitmen untuk lebih aware kepada lingkungan, memperhatikan apakah di sekitar kita ada penyimpangan, dan berusaha membicarakannya lebih lanjut, lebih sering-sering main ke BK, dan juga merangkul teman-teman semua, tidak hanya di lingkungan kita, juga di media sosial. Ada lagi? Kira-kira Kalau kira Fira berkomitmen kalau misalnya Fira melakukan penyimpangan, Fira akan mengevaluasi diri dan juga bertanya kepada teman-teman sekitar apakah Fira masih di jalan yang benar atau belum, dan akan meningkatkan kembali keimanan. Kalau misalnya teman-teman Fira yang melakukan penyimpangan, Fira akan berusaha membawa mereka kembali ke jalan yang benar dan akan lebih aware lagi dengan diri. ya, bagus ya semuanya. Harapkan tidak hanya teman-teman yang tadi saja yang berkomitmen terhadap penyimpangannya tadi, semua yang ikut serta dengan kelompok hari ini juga memiliki komitmen pada diri sendiri terhadap penanggulangan penyimpangan ini. Tidak hanya dengan diri sendiri, juga teman-teman yang di sekitar ataupun keluarga, masyarakat pun kalian harus juga perhatikan dulu. Kalau bisa kalian itu merangkul, itu sangat diapresiasi nanti ya, tidak hanya oleh orang lain, nanti juga karena Allah nanti juga akan karena kita mencegah orang supaya tidak melakukan keburukan ya, itu masuk pahala. Dan juga memang untuk penanggulangan itu yang sangat diutamakan itu lingkungan yang benar-benar sangat berperan penting. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu sangat penting untuk menanggulangi penyimpangan yang ada. Nah, jadi kesimpulan kita dari kegiatan dari awal sampai akhir ini, kira-kira ada yang menunjukkan? Tanya dulu. Silakan Ari. Baiklah teman-teman semuanya, dari pertemuan kita kali ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat mengambil begitu banyak makna tentang penyimpangan tersebut. Yang pertama itu tentang pengertian, sebab akibat, dampak, dan berbagai cara untuk penanggulangannya, serta contoh-contoh penanggulangan tersebut. Sehingga kita telah dapat untuk mengambil pelajaran untuk kedepannya kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan lebih baik lagi dalam kepribadian kita dalam bermasyarakat. Juga dari pertama kita pengenalan untuk apa penyimpangan, pengenalan dari apa saja faktor yang menyebabkan kita menyimpang, apa saja dampaknya, apa saja penanggulangannya. Itu intinya kalian kita sebagai siswa itu selagi kita masih mengikuti norma yang ada, aturan yang ada, baik itu aturan sekolah, aturan di masyarakat, aturan di keluarga. Di keluarga itu juga ada aturan ya kan, tidak hanya sekedar dibebaskan. Kecuali orang-orang yang menyimpang itu kan orang yang di keluarganya tidak memiliki aturan, memiliki kebebasan di keluarga, juga itu ujungnya kan akan menyimpang, itu yang menyebabkan mereka menyimpang. Dan begitu pula juga untuk penanggulangannya itu juga dari lingkungan-lingkungan yang dibilang tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah apalagi, utamanya kita yang di lingkungan sekolah ini, baik itu teman sebaya, adik kelas, kakak kelas, itu kalian yang akan memberikan contoh lingkungan gitu. Bagi yang kelas 11-12 itu kalian memberikan contoh lingkungan bagi kelas 10, dan kelas 11 itu kan mencontoh juga dari kelas 12 gitu. Itu juga dari kehidupan manusia ini, kita manusia itu apa? Tidak hanya dengan diri sendiri, juga teman-teman yang di sekitar ataupun keluarga, masyarakat pun kalian harus juga perhatikan dulu gitu kan. Kalau bisa kalian itu merangkul, itu sangat diapresiasi nanti ya, tidak hanya oleh orang lain, nanti juga karena Allah nanti juga akan karena kita mencegah orang supaya tidak melakukan keburukan ya, itu masuk pahala.
Dan juga memang untuk penanggulangan itu yang sangat diutamakan itu lingkungan yang benar-benar sangat berperan penting. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu sangat penting untuk menanggulangi penyimpangan yang ada. Nah, jadi kesimpulan kita dari kegiatan dari awal sampai akhir ini, tidak ada yang menunjukkan. Tanya dulu. Silakan Ari. Baiklah teman-teman semuanya, dari pertemuan kita kali ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat mengambil begitu banyak makna tentang penyimpangan tersebut. Yang pertama itu tentang pengertian, sebab akibat, dampak, dan berbagai cara untuk penanggulangannya, serta contoh-contoh penanggulangan tersebut. Sehingga kita telah dapat untuk mengambil pelajaran untuk kedepannya kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan lebih baik lagi dalam kepribadian kita dalam bermasyarakat. Juga dari pertama kita pengenalan itu apa penyimpangan, pengenalan dari apa saja faktor yang menyebabkan kita menyimpang, apa saja dampaknya, apa saja penanggulangannya. Itu intinya kalian kita sebagai siswa itu selagi kita masih mengikuti norma yang ada, aturan yang ada, baik itu aturan sekolah, aturan di masyarakat, aturan di keluarga. Di keluarga itu juga ada aturannya kan, tidak hanya sekedar dibebaskan. Kecuali orang-orang yang menyimpang itu kan orang yang di keluarganya tidak memiliki aturan, memiliki kebebasan di keluarga, juga itu ujungnya kan akan menyimpang. Itu yang menyebabkan mereka menyimpang. Dan begitu pula juga untuk penanggulangannya itu juga dari lingkungan-lingkungan yang dibilang tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah apalagi, utamanya kita yang di lingkungan sekolah ini, baik itu teman sebaya, adik kelas, kakak kelas, itu kalian yang akan memberikan contoh lingkungan gitu. Bagi yang kelas 11-12 itu kalian memberikan contoh lingkungan bagi kelas 10. Dan kelas 11 itu kan mencontoh juga dari kelas 12 gitu. Itu juga dari kehidupan manusia ini, kita manusia itu apa? Makhluk sosial. Jadi tidak akan lepas dari orang lain ya, orang di sekitar kita. Jadi lebih aware atau mungkin lebih aware kita terhadap diri orang lain dan juga terhadap diri kita ya. Itulah mungkin hasil dari bimbingan. Jadi mungkin itulah hasil akhir dari kegiatan kita hari ini, yaitu pembahasan tentang